Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan laporan tugas besar mata kuliah analisis darat waktu yang sudah kami kerjakan dengan judul prediksi jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Bali tahun 2025. Sebelum eh, masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Chandra Manika Dewi dengan NIM akhir 26. Ada pula rekan saya Fania Noverina dengan NIM akhir 31. Kemudian ada Aska Widya Rahmawati dengan NIM akhir 54. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang dari permasalahan eh, tugas ini, di mana pariwisata itu merupakan salah satu sektor unggulan dalam perekonomian Indonesia dan Bali menjadi salah satu destinasi utama yang selalu menarik perhatian wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Nah, sebagai ikon pariwisata nasional, pergerakan jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali menjadi indikator penting untuk melihat dinamika sektor pariwisata sekaligus kondisi ekonomi masyarakat. Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, itu selama hampir 2 dekade dari tahun 2004 hingga 2019, kunjungan wisatawan domestik ke Bali menunjukkan tren positif. Namun, pada pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan dan mempengaruhi stabilitas ekonomi daerah. Memasuki periode pemulihan pada tahun 2022 hingga tahun 2024, data menunjukkan adanya kenaikan kembali jumlah wisatawan domestik dengan pola yang lebih fluktuatif dibandingkan sebelum pandemi. Oleh karena itu, diperlukan metode peramalan atau forecasting yang akurat untuk memprediksi jumlah kunjungan wisatawan di masa depan. Salah satu metode statistika yang handal dalam menangani data deret waktu dengan pola musiman seperti ini adalah Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average atau SARIMA. Metode ini dipilih karena mampu memodelkan korelasi antar waktu dan menangkap pola perulangan tahunan yang khas seperti data pariwisata. Nah, dari rumusan masalah yang tadi, maka maksudnya berdasarkan uraian dari latar belakang tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, itu bagaimana karakteristik pola kunjungan wisatawan domestik ke Bali dari tahun 2004 hingga 2024. Kemudian yang kedua, apa model Sarima terbaik yang dapat memodelkan data kunjungan wisatawan domestik ke Bali. Dan yang ketiga, bagaimana hasil peramalan jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Bali untuk periode Januari hingga Desember 2025 berdasarkan model terpilih. Ada pula tujuan penelitian berdasarkan uraian dari rumusan masalah tadi. Yang pertama, menganalisis pola tren dan musiman pada data kunjungan wisatawan domestik ke Bali periode 2004 hingga 2024, kemudian mendapatkan model Salima terbaik yang memenuhi asumsi statistik, dan yang ketiga menghasilkan data prediksi jumlah kunjungan wisatawan domestik tahun 2025 sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, untuk manfaat penelitian di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bagi pemerintah Provinsi Bali, khususnya Dinas Pariwisata, itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan target pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pariwisata dan perencanaan manajemen keramaian atau overtourism atau crowded management untuk mencegah overtourism pada bulan-bulan tertentu. Kemudian ada pula bagi pelaku industri di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan kuantitatif untuk manajemen pendapatan atau revenue management, pengaturan inventaris kamar hotel, dan strategi pendapatan harga atau dynamic pricing dalam menghadapi high season atau low season di tahun 2025. Kemudian kita lanjutkan untuk metode penelitian yang kita kerjakan dan akan dijelaskan oleh rekan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pertama adalah tahapan penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis dari waktu atau time series.
Pendekatan ini dibuat karena data yang kita gunakan itu berupa data numerik dengan urutan waktu yang tetap, sehingga memungkinkan menerapkan metode statistikal untuk membangun model peramalan. Di mana model yang kami gunakan ini adalah seasonal atau regressive integrated moving average, atau yang bisa disebut dengan SARIMA. Pemilihan model ini didasarkan pada karakteristik dari data kunjungan wisatawan itu sendiri yang memiliki kecenderungan tren jangka panjang, serta pola musiman tahunan yang berulang setiap tahun. Adapun alur penelitian ini disusun mengikuti proses analisis dari waktu yang sistematis dan berurutan, di mana tahapannya sendiri ada pertama identifikasi masalah, lalu yang kedua pengumpulan data, yang ketiga ada proses data, lalu yang keempat adalah an exploratory data analysis atau yang bisa disebut dengan EDA, lalu yang kelima adalah uji stasioneritas, yang keenam adalah penstasioneran data, yang ketujuh identifikasi dan estimasi model, lalu yang kedelapan adalah uji diagnosis sisaan atau residual diagnosis, lalu yang kesembilan adalah evaluasi dan pemilihan model terbaik, lalu yang terakhir adalah peramalan atau forecasting itu sendiri. Di mana setiap tahapan ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena kesalahan pada tahap awal dapat mempengaruhi hasil peramalan pada tahap akhir. Berikut adalah flowchart dari tahapan penilaian yang kami lakukan. Dimulai dari start, dari identifikasi masalah, hingga yang terakhir adalah peramalan, lalu ada N. Yang tahap pertama adalah identifikasi masalah, di mana ini merupakan tahapan awal dari penelitian itu sendiri. Di mana masalah yang ingin kami selesaikan itu adalah belum tersedianya prediksi yang akurat mengenai jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Bali untuk tahun 2025. Di mana informasi ini sendiri sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan pelaku industri pariwisata sebagai dasar perencanaan kapasitas layanan, strategi promosi, dan pengelolaan destinasi. Data historis yang kami gunakan menunjukkan adanya tren jangka panjang dan pola musiman yang kuat, serta gangguan signifikan pada periode pandemi. Di mana kondisi ini sangat menuntut penggunaan metode peramalan yang mampu menangkap karakteristik musiman dan dinamika waktu secara baik. Lalu tab yang kedua adalah pengumpulan data, di mana kami menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Bali, di mana data ini berisi jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Bali setiap bulannya, dengan rentang waktu mulai dari tahun 2004 hingga 2024. Lalu data tersebut akan kami simpan dalam format CSV untuk diproses lebih lanjut dalam Colab. Lalu tahap ketiga adalah pra-prosesan data atau data cleaning. Karena data mentah yang kita peroleh dari publikasi BPS itu memiliki format tabel yang terfragmentasi atau terpisah antar tahunnya dan tidak terstandar, maka kita akan melakukan proses pre-processing untuk memastikan bahwa data tersebut siap digunakan untuk tahap analisis lebih lanjut. Di mana sini kita melakukan pertama deteksi struktur data, karena data asli BPS memiliki format by format, di mana baris merepresentasikan nama bulan dan kolom merepresentasikan nama tahun. Selain itu juga data seringkali terproses menjadi beberapa blok dalam satu file. Misalnya blok tahun 2004 hingga 2012 terpisah dari blok tahun 2013 hingga 2021. Lalu selanjutnya kita melakukan ekstraksi blok data. Di sini kita menggunakan algoritma pencarian indeks baris. Indeks, di mana baris yang mengandung kata kunci seperti bulan akan diidentifikasi sebagai header. Lalu data tersebut akan dipotong menjadi 3 blok utama untuk menangani format tabel yang bertumpuk. Selanjutnya kita akan melakukan pembersihan header dan konsistensi di data. Uh, Sesuai dengan kebutuhan penelitian, struktur data akan diraplikasi ke header kolom terdiri atas bulan lalu tahun dari tahun 2004 hingga 2024. Lalu kita selanjutnya akan melakukan penggabungan data, di mana kita melakukan pivoting data untuk mengubah data vertikal menjadi bentuk horizontal. Sehingga setiap baris mewakili bulan dari Januari hingga Desember, dan setiap kolom akan mewakili tahun dari 2004 hingga 2024. Selanjutnya kita akan melakukan transformasi struktur data, di mana karena tabel yang kita gunakan masih dalam format matriks bulan kali tahun, maka akan diubah menjadi format deret waktu tunggal atau unified time series. Di mana proses ini melibatkan teknik melting dan perataan matriks sehingga terbentuk urutan data kronologis dari indeks 0 yaitu Januari 2004 hingga indeks 251 yaitu Desember 2024. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan kelengkapan data. Setiap baris dan kolom akan diperiksa untuk memastikan tidak terdapat missing value dan juga nilai yang terduplikat. Jika ditemukan missing value, maka kita akan melakukan verifikasi dengan sumber resmi. Jika tidak dapat diverifikasi dan jumlahnya sangat kecil, maka akan dilakukan penghapusan data. Namun jika jumlahnya banyak, maka akan melakukan imputasi menggunakan min, median, atau modus data. Lalu jika ditemukan data yang terduplikat, maka kita akan langsung menghapusnya. Tahap selanjutnya adalah exploratory data analysis, di mana pertama kita melakukan statistik deskriptif yang akan menghasilkan informasi seperti min, median, standar deviasi, dan nilai puncak maupun nilai maksimum untuk memberikan gambaran umum dari karakteristik data itu sendiri. Jadi kita mencari nilai maksimum, bisa dilihat misalnya di tahun 2005 itu nilai maksimum ada di bulan November dengan jumlah pengunjung 259.543 orang. Lalu di tahun 2024 bulan tertingginya ada di bulan April yang mencapai 1,1 juta pengunjung. Selanjutnya kita juga mencari jumlah baris dan kolom pada dataset. Di sini terdapat 12 baris dan
62 kolom. Lalu ketika dicari missing value dan nilai duplikat data, kita sudah menemukan nilai baik missing value maupun duplikat, sehingga kita melakukan handling missing value maupun duplikat data. Selanjutnya adalah melihat visualisasi deret waktu, di mana grafik ini akan digunakan untuk melihat pola tren data dalam jangka panjang, misalnya naik atau turun, lalu mengamati pola berulang pada bulan-bulan tertentu seperti pola musiman, dan juga fluktuasi ekstrim pada periode krisis, misalnya pandemi 2020. Tahap selanjutnya adalah uji stasionaritas data, di mana ini ada dua. Yang pertama adalah uji stasionaritas varian menggunakan transformasi box-plot, lalu yang kedua adalah uji stasionaritas rataan menggunakan ADF test. Untuk uji stasionaritas varian, ini dilakukan untuk mengetahui apakah fluktuasi data berubah secara signifikan dari waktu ke waktu. Pengujian ini kita lakukan menggunakan box plot transformation, di mana transformasi ini bertujuan untuk mengecilkan skala fluktuasi data agar variasinya konstan sepanjang waktu. Jika nilai parameter lambda yang diperoleh tidak mendekati 0, maka data akan dianggap tidak stasioner secara varian. Sehingga perlu dilakukan transformasi logaritma. Yang kedua itu ada uji stasionaritas rataan. Di sini kita melakukan uji augmented Fowler atau ADF test. Setelah varian stabil, akan dilakukan pengujian melalui ADF test ini. Jika hasil uji menunjukkan bahwa data belum stasioner secara rataan, maka akan dilakukan proses diferensi, baik musiman maupun non-musiman. Di mana hipotesis yang digunakan yaitu adalah H0, itu data tidak stasioner, dan H1 yaitu data stasioner. Jika nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan belum stasioner, sehingga perlu dilakukan proses diferensi. Tahap selanjutnya yaitu adalah penstasioneran data. Prosesnya akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah penerapan transformasi logaritma untuk menstabilkan varian. Selanjutnya akan dilakukan proses differencing non musiman order pertama untuk menghilangkan tren. Jika pola musiman masih terlihat, maka akan dilakukan differensi musiman dengan periode 12 bulan. Prosesnya akan dilakukan secara iteratif hingga data memenuhi kriteria stasioner. Diferensi sendiri itu ada dua, yaitu non musiman dan juga musiman. Di mana diferensi non musiman dilakukan untuk menghilangkan tren. Jika dilakukan diferensi Jika data masih belum stasioner ketika dilakukan diferencing pertama, maka akan dilakukan diferensi order kedua. Lalu selanjutnya ada diferensi musiman. Prosesnya dilakukan untuk menghilangkan pola musiman yang berulang. Untuk data bulanan dan periode S1 dan 12, rumusnya adalah seperti berikut. Lalu tahap selanjutnya adalah identifikasi dan estimasi model. Di mana model utama yang kita gunakan adalah Sarima dengan notasi Sarima PDQ kecil dan PDQ besar S, di mana modelnya rumusnya dapat dilihat pada laporan ini, di mana identifikasi order ini akan didasarkan pada plot ACF atau autocorrelation function dan juga PACF, partial autocorrelation function, di mana plot ACF digunakan untuk mendeteksi order moving average atau key dan key musiman dan key non musiman dengan melihat pada keberapa korelasi data terputus atau cut off. Sedangkan PACF digunakan untuk mendeteksi order autoregresif atau P non musiman dan juga P musiman dengan melihat lag signifikan yang terputus. Lalu berdasarkan plot aja tempat PACF akan disusun beberapa skenario model kandidat dengan kombinasi parameter yang sudah ditentukan. Estimasi parameter ini akan dilakukan menggunakan algoritma Sarimax. Lalu tahap selanjutnya adalah uji diagnosis sisaan atau residual. Di yang pertama kita akan melakukan uji normalitas gray plot yang akan diperiksa secara visual, di mana jika titik data mengikuti garis diagonal, maka residual berdistribusi normal, dan jika tidak, maka adalah sebaliknya. Yang kedua adalah melakukan uji autokorelasi menggunakan L-Jumbo test. Ini digunakan untuk memastikan tidak ada korelasi antar sisaan statistik uji yang dihitung dengan rumus seperti di mana hipotesis H0 adalah residual bersifat acak atau model itu valid, sedangkan H1-nya adalah residual memiliki autokorelasi atau model tidak valid. Lalu tahap berikutnya adalah evaluasi dan pemilihan model terbaik. Pemilihan model ini akan terbaik dari kandidat yang dilatih menggunakan data training, akan dievaluasi kinerjanya dengan membandingkan nilai kesalahan kecil menggunakan indikator. Yang pertama adalah AIC untuk mengukur efisiensi model. Model dengan nilai AIC terendah akan dianggap paling baik karena memiliki keseimbangan antara kompleksitas model dan keakuratan data. Yang kedua adalah RMS atau Mean Square Error untuk mengukur rata-rata besaran kesalahan prediksi model terhadap data ulang. Yang ketiga adalah Mean Absolute Error atau MAE yang untuk mengukur rata-rata besaran kesalahan absolut tanpa memperhatikan arah kesalahannya, baik positif maupun negatif. Nilai ini sering merepresentasikan rata-rata penyimpangan prediksi dalam satuan yang sama dengan data asli. Selanjutnya adalah mean absolute percentage error untuk mengukur rata-rata kesalahan absolut dalam bentuk presentasi relatif terhadap data aktualnya. Kalau yang terakhir adalah SMAP atau symmetric mean absolute percentage error yang merupakan penyempurnaan dari MAPE untuk mengatasi kelemahan pada data yang mendekati nol atau simetri pembagian.
Model dengan nilai AIC dan RMSE terendah akan dipilih sebagai model final untuk melakukan peramalan. Lalu tahap yang terakhir itu adalah peramalan atau forecasting. Selanjutnya, penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya bab 4 hasil penelitian di sini pertama dilakukan deskripsi data. Penelitian ini menggunakan data sekunder kunjungan wisatawan domestik ke Bali yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Nah, datanya ini mencakup periode Januari 2004 hingga Desember 2024 dengan total 252 observasi bulanan. Selanjutnya dilakukan analisis exploratory data. Di sini jumlah kunjungan wisatawan domestiknya itu menunjukkan kecenderungan tren meningkat dalam jangka panjang. Selain itu terlihat pola musiman yang berulang setiap tahunnya. Nah, pada grafik ini bisa dilihat bahwa di tahun 2020 ini menurun secara drastis, di mana pada saat itu waktu COVID-19 dan seiring berjalannya waktu ini grafiknya perlahan menaik lagi. Nah, setelah periode penurunan tajam tersebut, data menunjukkan fase pemulihan dengan pola yang kembali mengikuti tren dan musiman, meskipun dengan tingkat fluktuasi yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi. Selanjutnya ada statistika deskriptifnya. Di sini bisa dilihat hasil analisis statistik deskripsi ini menunjukkan bahwa data memiliki rentang nilai yang cukup besar sehingga menunjukkan adanya variasi yang signifikan antar periode waktu. Temuan ini menjadi dasar perlunya transformasi data sebelum dilakukan pemodelan. Tahap selanjutnya uji stasionaritas data. Yang pertama itu terhadap varians. Ini untuk box choice-nya, lambdanya sekitar 0,33, di mana nilai lambda ini jauh dari 1 dan datanya itu tidak stasioner. Lalu di stasionaritas rataan, ini hasil ADF-nya itu sebesar min 1,546 dan p-value-nya ini sebesar 0,51. Karena nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa data tidak stasioner ini diterima. Dengan demikian, data memerlukan proses differencing atau transformasi logaritma lebih lanjut. Selanjutnya, analisis ACF dan BACF. Di sini pada hasil plot ACF-nya, pola yang menurun secara perlahan atau dan ini ada di beberapa like menunjukkan autoregulasi yang signifikan. Dan selain itu, terdapat lonjakan pada like kelipatan 12, menunjukkan adanya pola musiman tahunan yang kuat dan autokorelasi yang tinggi pada leg-leg awal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai masa lalu memiliki pengaruh yang persisten terhadap nilai saat ini. Selanjutnya ada plot PACF. Di sini menunjukkan adanya lonjakan yang sangat signifikan pada leg 1, yang mana ini melampaui batas confidence interval dengan pola yang cenderung terputus saat tajam atau cutoff pada leg berikutnya. Selain itu, lonjakan pada leg 12 menunjukkan komponen seasonal AR. Nah, pola ACF yang cutoff di leg awal ini sementara ACF-nya menurun, menunjukkan bahwa data memiliki komponen autoregresif yang kuat dan memerlukan differencing untuk mencapai stasionaritas. Tahap selanjutnya ada penstasionaritas data. Di sini dilakukan diferensi satu kali. Bisa dilihat pada ADF-nya, ini diferensi satu kali mampu menurunkan nilai statistik ADF-nya menjadi min 5,525, di mana ini lebih kecil dari seluruh nilai kritis pada tingkat signifikansi 1%, 5%, dan 10%. Lalu pada diferensi yang dua kali, ini nilai ADF-nya semakin menurun hingga min 7,71, yang secara statistik sangat signifikan dan jauh melewati seluruh nilai kritis. Jadi meskipun hasil ini menunjukkan data yang sangat stasioner, pola deret waktu yang dihasilkan menjadi terlalu berfluktuasi dan cenderung kehilangan struktur dependensi waktu aslinya. Hal ini juga terlihat dari plot ACF dan PACF-nya yang hampir seluruhnya berada di dalam batas confidence interval.
ini menunjukkan potensi over-referencing karena itu kondisi tersebut berisiko kehilangan informasi penting yang dibutuhkan dalam pemodelan dari waktu sehingga pendekatan ini tidak terpilih meskipun secara statistik terlihat kuat. Selanjutnya dilakukan transformasi logaritma. Di sini menunjukkan bahwa nilai lambda box-nya sebesar 0,334, di mana setelah dilakukan transformasi logaritma, fluktuasi data menjadi lebih seragam, namun hasil uji ADF ini menunjukkan nilai statistik sebesar min 1,67 dengan p-value-nya ini sekitar 0,44, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. Nah, dengan demikian, transformasi logaritma saja belum cukup untuk memahami asumsi stasionaritas yang dibutuhkan dalam pemodelan Sarima. Selanjutnya dilakukan transformasi logaritma dan diferensi satu kali. Di sini nilai statistik ADF-nya sebesar min 5,826, di mana ini menunjukkan bahwa datanya telah stasioner secara signifikan, dengan nilai yang lebih kecil dari seluruh nilai kritis. Sementara ACF dan PACF-nya ini menunjukkan pola autokorelasi yang jelas, namun tidak berlebihan. Selanjutnya ada transformasi logaritma dan diferensi dua kali. Di sini pendekatan transformasi logaritma yang dikombinasikan dengan diferencing order kedua menghasilkan nilai statistik ADF-nya sebesar min 8,341, di mana ini menunjukkan stasionaritas yang sangat kuat, namun hasil ini disertai dengan pola deret waktu yang terlalu acak dan fluktuatif. ACF dan PACF-nya juga hampir seluruhnya berada di dalam batas confidence interval yang menunjukkan bahwa sebagian besar informasi autokorelasi telah hilang. Kondisi ini mengarah pada over-referencing sehingga meskipun data sangat stasioner secara statistik, pendekatan ini kurang optimal untuk jangka menengah hingga panjang. Jadi berdasarkan kelima pendekatan penstasioneran yang diuji, transformasi logaritma yang dikombinasikan dengan diferensi order pertama ini dipilih sebagai pendekatan terbaik karena mampu memenuhi asumsi stasionaritas mempertahankan struktur data relevan untuk pemodelan Sarima. Nah, selanjutnya identifikasi data dengan estimasi model Sarima. Ini dilakukan dengan beberapa kandidat model. Di sini kami melakukan 5 kandidat, bisa dilihat pada tabel di sini. Selanjutnya ada uji diagnostik residual. Nah, di sini terlihat bahwa fluktuasi secara acak di sekitar nilai 0 tanpa membentuk pola tertentu sepanjang waktu. Ini menunjukkan bahwa model tidak mengalami bias sistematis dan tidak terdapat kecenderungan tren atau musiman yang tersisa pada sisaan. Dengan kata lain, variasi yang tersisa setelah pemodelan dapat dianggap sebagai variasi acak. Lalu dilakukan uji normalitas Ggplot. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan Ggplot tersebut, sebaran titik diagonal teoritis distribusi normal. Nah, hal ini menunjukkan bahwa residual model memiliki distribusi yang mendekati normal, meskipun terdapat sedikit penyimpangan pada bagian ekor. Penyimpangan tersebut ini masih dapat ditoleransi mengingat data pariwisata memiliki fluktuasi ekstrim pada periode tertentu, khususnya saat terjadi gangguan eksternal seperti pandemi. Jadi keseluruhan ini hasil Ggplotnya menunjukkan bahwa asumsi kenormalan residual telah terpenuhi secara memadai sehingga model layak tujuan inferensi dan peramalan. Selanjutnya, Algebra Box. Di sini dilakukan untuk menguji apakah residual model masih mengandung autokorelasi hingga beberapa lag tertentu. Jadi berdasarkan hasil ujinya, ini p-value pada berbagai lag pengujian berada di atas tingkat signifikansi 5%, sehingga hipotesis nol yang menyatakan bahwa residual bersifat acak atau white noise ini tidak dapat ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi yang signifikan pada residual, dan model telah berhasil menangkap pola ketergantungan waktu yang terkandung dalam data. Dengan demikian, residual model dapat dianggap independen dan tidak menyimpan informasi sistematis yang belum dimodelkan. Selanjutnya, tahap evaluasi dan pemilihan model terbaik.
Di sini dilakukan terhadap model Sarima yang dibangun menggunakan differencing non-musiman orde pertama dan differencing musiman orde pertama. Pemilihan nilai D dan D kecil dan D besar ini didasarkan pada hasil penstasioneran data yang menunjukkan bahwa kombinasi ini telah mampu menghilangkan tren dan pola musiman tanpa menyebabkan over differencing. Untuk menentukan model terbaik secara objektif ini dilakukan evaluasi menggunakan data testing, di mana ada training set dan testing set. Di sini training setnya itu dari Januari 2004 sampai Desember 2023 dan testingnya itu dari Januari 2024 hingga Desember 2024. Kinerja model dievaluasi menggunakan metrik AIC ini, lalu RMSE dan MAE. Nilai AIC ini digunakan untuk menilai efisiensi model dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kecocokan model terhadap data dan kompleksitas parameter yang digunakan. Selain itu, untuk RMSE dan MAE ini digunakan untuk mengukur besarnya kesalahan prediksi model terhadap data aktual. Dengan RMSE-nya ini memberikan penalti lebih besar pada kesalahan ekstrim. Di sini bisa dilihat pada hasil evaluasinya. Model Sarima dengan D kecil sama dengan 1 dan D besarnya 1 ini menghasilkan AIC-nya sekitar 23,325 yang relatif rendah serta nilai RMC-nya ini sekitar 161,729 dan MA-nya ini sekitar 127,556 yang kecil dan stabil. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu merepresentasikan pola data dengan baik dan menghasilkan prediksi yang mendekati nilai bahwa penambahan tingkat over differencing atau kompleksitas model memberikan peningkatan kinerja yang signifikan. Selain itu, hasil uji diagnostik residual menunjukkan bahwa residual model bersifat acak dan berdistribusi mendekati normal. Hal ini menunjukkan bahwa telah berhasil ditangkap oleh model dan tidak terdapat pola sistematis yang tersisa pada residual. Dengan demikian, model tidak mengalami underfitting maupun overfitting. Jadi berdasarkan hasil evaluasi tersebut, model Sarima 111 dan 011 ini dinyatakan sebagai model final untuk melakukan peramalan jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Bali pada tahun 2025. Model ini dinilai paling seimbang antara akurasi peramalan, stabilitas model, dan kesederhanaan struktur. Selanjutnya dilakukan forecasting berdasarkan hasil peramalannya. Ini jumlah kunjungan wisatawan domestik pada tahun 2025 diproyeksikan menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil dengan fluktuasi musiman yang masih jelas. Nilai ramalan ini cenderung meningkat pada periode pertengahan dan akhir tahun. Ini konsisten dengan pola historis kunjungan wisatawan domestik ke Bali. Jadi pola ini mengindikasikan bahwa faktor musiman seperti libur sekolah, hari raya, dan akhir tahun ini masih menjadi pendorong utama peningkatan kunjungan. Model peramalan ini juga menunjukkan bahwa tingkat kunjungan wisatawan domestik pada tahun 2025 berada pada kisaran yang sebanding atau sedikit lebih tinggi dibandingkan periode pasca pandemi. Ini mengindikasikan bahwa adanya pemulihan sektor pariwisata yang berkelanjutan sehingga tidak menunjukkan lonjakan ekstrim. Proyeksi yang dihasilkan bersifat moderat, di mana ini mencerminkan keseimbangan antara tren pertumbuhan jangka panjang dan ketidakpastian eksternal yang masih mungkin terjadi. Nah, selain itu, hasil peramalan ini menunjukkan bahwa variasi antar bulan tetap terjaga sehingga model tidak menghasilkan prediksi yang terlalu. Model Sarima yang digunakan mampu mempertahankan struktur musiman data dan memberikan hasil peramalan yang realistis. Dengan demikian, hasil peramalan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan operasional dan strategis seperti pengelolaan kapasitas, layanan pariwisata, dan penentuan waktu promosi. Jadi secara keseluruhan hasil peramalan tahun 2025 ini telah dipilih mampu menghasilkan proyeksi yang konsisten dengan karakteristiknya sebagai alat pendukung pengambilan keputusan di sektor pariwisata.
Baik, kita masuk ke kesimpulan, di mana berdasarkan hasil analisis, data kunjungan wisatawan domestik ke Bali dari periode tahun 2004 hingga 2024 itu memiliki karakteristik berupa tren jangka panjang yang yang meningkat serta pola musiman tahunan yang kuat dengan gangguan signifikan pada periode pandemi COVID-19. Karakteristik ini menegaskan bahwa pendekatan deret waktu dengan model Sarima itu sesuai untuk digunakan, di mana proses penstasioneran menunjukkan bahwa kombinasi transformasi logaritma dengan differencing non-musiman orde pertama dan differencing musiman orde pertama atau D kecil 1 dan D besar 1 itu mampu memenuhi asumsi stasionaritas tanpa menghilangkan struktur data yang penting. Nah, hasil evaluasi dan uji diagnostik itu menunjukkan bahwa model Sarima 111 dengan 12 itu menghasilkan residual yang bersifat white noise dan berdistribusi mendekati normal, sehingga model dinyatakan valid secara statistik. Peramalan jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Bali tahun 2025 itu menunjukkan pola musiman yang konsisten dengan data historis serta kecenderungan yang relatif stabil, mencerminkan mencerminkan pemulihan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Dengan demikian, model yang dibangun dapat digunakan sebagai alat pendukung dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan sektor pariwisata di Bali. Baik, untuk itu di laporan ini juga kami lampirkan dataset yang kami peroleh dari Badan Pusat Statistik dan kode, kode yang kami kerjakan di Colab. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan yang disengaja maupun tidak sengaja. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.